pagi sahabat Vita, Anda kembali menyaksikan Ruang Tamu Ting Tong. Terima kasih sudah bergabung ya. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020. Kita kedatangan salah seorang ini sebenarnya tamu yang pertama kali bertamu ke ruang tamu. Ya? Iya. Oh, berarti edisi pertama sudah. Tamu pertama muncul, kita ya? Kembali hadir menyapa sahabat Vita di rumah, Ibu Yeni. Halo. Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi sahabat Vita. Saya selalu senang kedatangan Bu Yeni karena itu ya senyumnya, keibuannya ya, itu iya. ya. Auranya Auranya nular nggak? Aura keibuannya nular. iya, aura sayangnya itu loh kena banget ya. Kenapa kok kita menghadirkan Ibu Yeni ya di ruang tamu kali ini? Karena ini menyambung tema cangkruan sehat hari 17 Selasa ya, lalu, Selasa tanggal kemarin 17 ya. selalu itu adalah Hari Prematur Sedunia. Nah, Ibu Yeni ini adalah salah satu perawat senior yang banyak membantu perawatan bayi-bayi prematur ya di RKZ ini. Surabaya, ya. Sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun ya kan berkarya di RKZ ini tentunya. Lama ya. Sekarang anaknya yang dulu prematur itu sudah jadi sarjana. Oh, iya. Siapa yang jadi sarjana ya. Nah, hari ini Ibu Yeni akan berbagi dengan kita ya suka duka selain menjadi perawat perawat anak ya istilahnya. Iya. Perawat anak juga apa sih yang harus dilakukan untuk memberikan perawatan kepada bayi-bayi prematur, dan kita juga akan mengulas mitos dan fakta seputar bayi prematur. Jadi jangan kemana-mana, Anda tetap di ruang tamu. Ting Tong. Yes, sahabat Vita, kita langsung aja ya berbincang dengan Ibu Bu Yeni Yeni mengenai kelahiran prematur. Iya. Sebenarnya yang dibilang prematur ketika bayi lahir berapa bulan sih Bu? Baik, Mbak Nimas Oke. sama Mbak Arnai. Ya, gini, saya gembira sekali Oke. diberi kesempatan untuk istilahnya membagi ilmu atau pengalaman terkait dengan bayi prematur ya. Oke, kita mulai dengan definisi bayi prematur bayi itu sendiri. prematur. Menurut WHO itu adalah bayi yang lahir di bawah usia gestasi 37 minggu. Di bawah usia kehamilan 37 jadi kita tidak melihat minggu. berat badan ya ketika Oh, oke. bicara prematur, tetapi Oh, iya, ada iya. istilah-istilah lain yang mengikuti. Heeh. Misalnya BBL, R. SR, BPL, berat badan SR. lahir rendah, berat badan lahir sangat rendah, itu ya. BPL, Iya, Bu. R dan BPL, SR bayi Oke. bayi Bayi pada prinsipnya bayi yang lahir kurang dari 37 minggu. Kalau di dalam bulan berapa bulan Mbak Nimas? sekitar 7. Kalau Ya. 7 kan 28 minggu. Oh, 8 berarti berarti. 8 ya. Berarti 8 kali 4 masih 32. Berarti lah. Ya. Berarti di Bulan itu bawah masih bulan, ya. dianggap prematur. ya, prematur Oke, seperti itu. Gitu. Nah, terus tadi BPL R dan BPL SR. Apakah bayi BPL-R itu selalu prematur? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Oke. Cukup bulan 40 minggu, sekitar 40 minggu atau di atas 37 minggu itu bisa berat badannya kurang dari 2.500 itu dianggap berat badan lahir rendah. Nah, Seperti oh, itu. jadi batasannya ya. adalah Tapi dia cukup cukup bulan. Jadi, Di dalam istilahnya kandungan sudah matang gitu ya. aterem atau istilahnya, aterem. Iya. 2.500 Ya, gram yaitu ya. minimal untuk berat badan bayi baru lahir ya. Oke. Nah, Enggak segitu. segitu. Oke. Terus Kondisi fisik bayi yang lahir prematur bagaimana sih, Bu? Kondisi fisiknya jelas. Yang pertama adalah kalau kita nolong nih ya di kamar operasi atau ya VK. kamar bersalin Iya, atau kamar VK bersalin. itu kelihatan sekali kecil. Kecil sekali ya. Kemudian kelihatan sekali kulitnya tipis. Oh. Kulitnya tipis. Kemudian postur tubuh bayi ketika bayi cukup bulan itu selalu begini.
tangan ditekuk, kaki ditekuk. Itu Seperti tujuannya- dalam kandungan itu ya, Bu. Itu tujuannya adalah usaha dari bayi yang cukup bulan supaya tidak kehilangan panas terlalu banyak. Oh, jadi Oh, dia jadi iya. hitam gini nih ya. Tapi Oke. bayi prematur Ya. tidak ada istilahnya mekanisme pertahanan kehilangan panas seperti itu. Oh, nggak Jadi ada. lahir ya letoy. Oh, jadi nggak gini ya. Itu. Jadi iya, iya. apa resiko kehilangan cairan dari dari penguapan, Penguapan. proses penguapan besar. Oke, makanya kulitnya ya. Tipis, cadangan lemaknya sedikit. Dan kadang kayak kelihatan. agak biru gitu ya, Bu ya. Ya, kadang-kadang. Itu karena perkembangannya belum sempurna ya di dalam rahim ya. Istilahnya begini. Ibaratnya belum mateng Iya. keluar. Heeh. Nah, keluarnya karena apa? Banyak faktor. Iya, iya, iya. Faktor ibu, faktor janin, faktor plasentanya. Oh, iya. Bisa. Seperti yang udah dijelaskan sama Dokter Lauren kemarin ya. Iya, Banyak banyak. faktornya. Kemudian hipertensi, Itu juga bayi bisa. kembar, beresiko untuk persalinan Prematur. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi kan Ibu cerita dari kamar operasi, kemudian dia nggak punya pertahanan diri. Pertahanan terhadap suhu itu ya. Lalu merawatnya bagaimana kalau begitu? Kami kalau di NICU itu mempunyai istilahnya kayak apa ya, branded. Gini. Kalau cuma sekedar hidup, kami semua bisa. Iya. Oke, Iya kan? oke. Iya, betul. Semua bisa merawat bayi prematur. Tetapi ketika merawat bayi prematur dengan jaminan anak itu pinter, tidak ada Tumbuh cacat, normal misalnya ya. tidak buta, tidak tuli, itu istilahnya apa ya? Dalam profesi kami itu ikut seneng, kebanggaan tersendiri ya, Bu, Melihat ya. Nanti anak itu TK itu kan dandang diajak main ke NICU, sus ini loh sus anakmu. Oh, Aduh, rasanya Itu. bahagia banget ya. Senang sekali ya, iya. Ibaratnya kan kita ini dipercaya Tuhan toh, Iya. menerima bayi yang gorong siap pas ini lahir. Iya. Iya toh, Iya, ini betul. bayi ini belum bisa nafas sendiri, maamnya juga belum bisa. Masih dibantu, tapi ini ya. kamu harus rawat di luar rahim ibu. Padahal anak itu harusnya kan masih Masih di dalam rahim ya. Iya, iya, iya. Nah, di mana kita harus bagaimana menciptakan lingkungan seperti di rahim ibu tapi di luar. Oke, Nah, oke. itu. Jadi harus menciptakan lingkungan, seperti di dalam rahim ibu. tetap Suhunya saja. juga ya. Inkubator. Salah satunya untuk menghangatkan. Menghangatkan. Kedua, lingkungan yang ramah artinya apa? Tidak cahaya tidak terlalu terang. Suara petugas tidak Oh terlalu iya, keras. ya. Iya, Saya selalu begini. Mungkin teman-teman kalau sudah ada kelihatan desibel ketika saya bilang gitu kok. Ketika masang infus memberi susu, perawat harus menahan suara itu cahaya. Oh, cahaya. Kan kalau di rahim itu apa tuh? Gelap, hangat, iya. sunyi. Yang didengar hanya dengan Gelap, jantung ibu. hanya Ibunya, ya. sunyi. Iya, Oh, iya, iya. iya. Kedua, mempertahankan supaya anak itu tidak stres. Apa? Manajemen nyeri. Jadi kalau mau pasang infus, ambil darah, Jangan sampai- harus di treatment. Seperti apa contohnya? Kasih empeng, Oh bojai iya. Distraksi gitu ya. diposisikan yang nyaman. Aman, Setelah itu apa? Satu perawat nusuk, satu perawatnya megang gini aja, nggak boleh ditepuk-tepuk gini. Oh iya, iya. Megang. Wes, itu salah satunya itu. Oke. Keren ya, luar biasa. Ya ya. susah tapi. Nah, Bener. Kalau kita Nggak bisa ini geratakan ngene, makanya. Lo gue gak iso anteng Jadi ya. yang kita lakukan di NICU itu terus ndak tiap jam ngetem, ganti popok, ngasih makan tidak boleh. Oh, enggak boleh gitu Ketika ya. bayi tidur nyenyak, kita tidak boleh Gak boleh Mengganggu. membangunkan. Oh, oh. Itu kualitas atau masa di mana pertumbuhan otak berkembang sangat pesat. Jadi Saat kita tidur biarkan. itu ya. Oh, saat tidur itu. Biarkan. Jadi Makanya banyak tidur supaya Gak payu rek kayak awakmu. jadi kita lihat isyarat bayi, oh gerak. Ya wis, mari ganti pampers, mari ukur suhu, mari kasih minumnya. Sudah, biarkan sampai tidur berikutnya. lagi. Oh iya. Berapa Seperti jam itu. sekali idealnya? Idealnya sih kita biasanya ya range-nya itu sekitar 4 sampai 6 jam sekali. Untuk mengganti 4 jam tem dan sekali. sebagainya. Iya. Tetapi juga dilihat bayinya ya. Iya. Kalau pas pules-pulesnya ya Makanya harus Ditunda. pandai-pandai melihat istilahnya dia memberi isyarat bayi. Isyarat si bayi ini ya. Bangun. kalau bangun juga melek gitu, bisa melek. Nggak? Oh, melek. Oh, bisa melek, bisa Ya, nangis ya. mungkin nangisnya pelan ya, Bu ya. Pelan. Oh, aku pikir Jadi harus kalau peka juga ya. kalau prematur tuh
kan untuk cahaya kan peka Masih sekali. iya. Jadi makanya rangsang cahaya, suara, kemudian suhu, nutrisi, manajemen nyeri, kemudian melibatkan ibu dan ayah itu sangat penting dalam keberhasilan merawat bayi prematur. Oke. Jadi semua harus membantu misalnya Iya. mendukung juga ya. Nah, Iya. tapi gini, kalau untuk memberi misalnya ngetem terus misalnya harus ngasih infus gitu. segala. Itu kan butuh penerangan yang cukup, Bu, perawatnya ini. Lah, Iya. sementara bayinya nggak boleh terlalu banyak terpapar Kena cahaya, Iya. iya. Nah, itu Ada bagaimana caranya. Kalau kita perlu untuk memasang infus di atas inkubator tuh sebatas dada sampai mata itu kita beri kain gelap. Oh, Kan ditutupin kita pasangnya gitu. di tangan dan di kaki. Iya. Nah, tangan di kaki itu kita sorot dengan lampu yang untuk fokus di daerah itu aja. Itu aja. Seperti Jadi aku itu. sorot daerah aja yang mau ya. dimasukin infus atau obat gitu ya. Oh, susah juga. Sana udah terbiasa Susah, kok, begitu iya. ada inkubator jebret gitu udah melotot temennya yang Oh lain. iya. Biasa iya, aja gitu ya. Gitu. Biasa aja ngono ya. Iya, iya, iya. Bayi jingkat begini, Heeh. kaget, nyeri, nangis, tidur tidak enak, nggak naik-naik berat badannya. Oh, Wis, pengaruh jelas. juga ya. energinya habis. Oh, Pengaruh habis juga untuk ya itu kepada tadi berat ya, badannya. menghasilkan panas kan juga butuh Iya. energi. Nah, Gitu. kalau makan gimana? Nutrisi, Iya. terkait dengan nutrisi, kita juga harus peka. Anak ini lahir berapa minggu? Iya. Karena refleks menghisap, menelan dan bernafas terkoordinasi betul-betul baik 34 minggu. Ada usia kehamilan 34 minggu ya. Sedangkan dia sendiri Kadang ada yang sebelum 34. Dot pinter habis. ya. Tapi ra naik naik berat badannya. Lah wong entek energinya buat Oh. ngedol. Oh iya. Jadi perawat harus istilahnya kritis. Iya. Oh, ini masih 32 minggu. Ketika dokternya mengadviskan per oral atau bagaimana, kita maaf dokter, ini 34 minggu. Mengingatkan ya. Ini masih 32 minggu. Iya. Apa boleh paling tidak kita berikan per sonde dulu. Iya. Diimbangi dengan yang nutrisi lewat infus. Seperti itu. Oh iya iya. Oh makanya kenapa bayi prematur juga kadang banyak yo, hampir semua ya pakai sonde tuh karena belum Iya, belum waktunya sempurna. istilahnya ya. Waktunya memang. Motoriknya belum Waktunya. terbangun dengan Karena baik. Itu tadi loh, koordinasi Kasihan nanti. nafas, koordinasi minum, menghisap, koordinasi menelan, baru betul-betul matang di atas 34 34 minggu. minggu. 34 minggu ke atas Itu tuh. tadi kita diparingi dan dipercaya bayi prematur Iya. dengan segala kekurangannya. Kekurangannya dia belum siap sebetulnya ya melihat dunia yang kejam ini. Iya. Betul. Betul Saya kan ya? setuju dengan Sangat itu. kejam. Karena Iya, iya. lingkungan di luar rahim kejam. Kejam kan? Cahaya, suara, Iya. nyeri yang ditimbulkan. Iya, iya. seperti Memang itu. nyamannya dalam rahimnya sunyi, hangat. Ya kalau yang normal sih kelamaan di dalam rahim juga bahaya. Iya, bahaya. juga. Iya. Tapi kalau yang kan dia istilahnya kan nggak normal. Kalau yang normal sih dengar suara juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya karena ini kan Iya. belum waktunya Selaras ya. mateng ya. Iya, Iya, dia kan udah. masih sangat peka. Nah, Nah, gitu tuh apa sih Bu yang harus diperhatikan dalam merawat bayi prematur ini baik di NICU maupun nanti setelah pulang dari rumah sakit. Iya, dasarnya perawatan bayi prematur. Konsep dasar perawatannya itu adalah satu, kehangatan. Itu dulu. Kehangatan. Dan untuk menghangatkan tidak harus inkubator. oh, Skin to skin kontak. Skin Sesering mungkin. Ibu sik sibuk masak, yo nemplek di dodoe bapake. Enggak apa-apa ya. oh tidak Sesering selalu mungkin, nggak selama mungkin. Iya. nggak mesti ibu Oh iya, ya. saya juga Jadi pernah dengar kayak apa istilah bayi kangguru ya. Ya, betul. KMC. KMC. Apa itu? Kangaroo Heeh. Method Care. Oh, kangguru method care. Kangaroo Mother Care. Sekarang kangaroo KFC, kangaroo Father Care. Oh iya, karena Bapak bisa ya. Iya iya. Jadi memang KFC bukan ini- ayam loh ya. Iya, aku bayang ayam. Jadi untuk bayi prematur ini bapak dan ibu berperan Iya, ya. berperan Hanya semua ibunya ya. aja. Bayinya bisa dengerin denyut jantung ayah atau ibu, terus bayinya juga merasa tenang, berat badannya juga akan cepet naik, Oke. seperti itu. Ajaib loh. Ketika bayinya kedinginan itu bisa naikkan 2 derajat.
Oh iya. Ketika bayinya Nempel panas, gini otomatis aja. kulit ibu bisa menurunkan suhu bayinya 1 Oh, derajat. bisa menghangatkan, bisa menurunkan ya. Inkubator Keren yang ya. luar biasa toh. Iya. Wow, baru tahu. Keren ya. Gitu. Jadi di RKS juga orang tua si bayi juga diajarin iya. ya metode. Jadi walaupun dinicu dengan alat-alat bantu nafas tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi proses skin to skin contact. oh Skin begitu. to skin Ibu kontaknya. datang, ibu, kita juga harus, ibu sudah siap, kita gitu kan. Terus kita lihat kebersihannya, suhunya oke, baik ibu, kita mulai ya. Kita buatkan tempat duduk yang nyaman karena prosesnya selama mungkin. Oh, iya. Ibunya, sus saya mau misalnya ke belakang kencing dulu ya sudah kita ambil dulu Taruh, atau Bu, iya. pipis dulu. Terus kita Kayak, tempelin alat bantu nafas kita atur, gitu seperti itu. Itu kan skin to skin berarti kan nggak pakai baju istilahnya, nggak ada alas. Iya, nempel pada. Pakaiin baju, terus ini ditempelin dengan kain kayak kain penyangga. Iya. Itu. Biar nggak capek juga ya. Iya. gendong. Keren Terus ya. ibunya duduk enak. Iya. Terus bayinya Sambil itu. Oh ya, Pupuk dan si itu bayi. di RKZ juga, apalagi ini musim pandemi begini ya Ibu ya. Apakah itu juga tetap diajarkan ke orang tua? diajarkan, Tetap ya. diajarkan. Iya. Tentunya dengan protokol, misalkan pakai masker. Ya, Iya. betul. Wow, ternyata Keren ya. Justru begitunya ya. ngeri kan. Ngeri sangar. Iya, semua ngerti. Ini konten wes sangar toko konten rumah sakit liane kan kita belum pernah tahu ya. Iya, Soalnya kita belum kalau masuk aja sebenarnya juga sudah ragu-ragu. Stres tersendiri. Iya. Makanya Iya, lihat misalnya di kotak-kotak gitu ya. belum Aduh, gitu. belum alatnya yang bayinya, coba bayangin aja, kami pernah merawat bayi prematur nih. 547 gram. 500. kilo. Setengah kilo. Iya. Sekarang udah kelas 3 SMP. Wih, Tuh, sudah ya kan? besar ya. Tidak cacat, tidak buta, tidak tuli, Keren sering main. sekali. Sering datang ke sini. Oh, sering ya main. ampun, Nah, itu luar loh. biasa. Berarti nggak benar ya kalau bayi prematur pertumbuhannya nanti akan kelainan. Akan kurang tidak. normal, terganggu Ini enggak termasuk ya? mitos ya. Iya. Oke, nanti Setelah ya. ini ya sahabat Vita, kita akan menguraikan apakah mitos-mitos seputar bayi prematur itu memang faktanya bagaimana Faktanya, begitu ya, betul. Di segmen mitos dan fakta setelah yang satu ini. Masih di ruang tamu. Masih bersama Ibu Yeni. Ibu Yeni salah satu perawat NICU, perawat anak di RKZ Surabaya ya, senior. Nah, tadi sebelum break saya sudah janji kita akan mengupas beberapa mitos yang beredar di masyarakat terkait dengan bayi yang prematur ya. Sudah siap Ibu Yeni? Siap. Siap. Kita mulai dengan mitos yang pertama. Bayi prematur harus berada dalam inkubator sampai dengan usia 3 bulan. Nah, sebelum menjawab mitos atau fakta, saya jelasin dulu. Ya, oke. Gini, bayi prematur itu sebetulnya harusnya dirawat di mana sih? Ya toh? Ya. Kadang-kadang kita harus melihat kondisi satu persatu, jadi tidak sama Oh, per kondisinya. kasus ya. Yang menjadi patokan sih selama ini begitu kurang dari 32 minggu atau kurang dari 1.800 kita langsung rawat di inkubator. Nah, terkait mitos harus dirawat selama 3 bulan itu menurut saya mitos ya. Oke. Enggak semua soalnya Nggak ya. semua. Bu, ya. Oke. Kadang 1.800 atau 1.900 ketika di misalnya di unit layanan yang kurang lengkap. Ya. Itu ketika bayinya dalam tanda kutip stabil, suhunya stabil, Ya. kemudian proses pemberian minumnya juga sepertinya kompensasinya atau responnya itu baik, Baik, ya ya. itu bisa
Dengan cara itu tadi sesering mungkin skin to skin contact. Skin to Seperti skin itu. contact. Jadi Iya. nggak harus 3 bulan di Nggak, dalam nggak inkubator selalu ya. ya. Oh, Tidak jadi selalu. misalkan seminggu ternyata dia sudah bisa Sudah stabil stabil. detak jantungnya. Usia gestasinya tadi Mm-mm. di atas 3-4 minggu dan kita bisa Bisa dibawa ya, pulang. di luar Dibawa jempol pulang ya. atau dibawa pulang. Oke, jadi kalau dirawat di inkubator tuh pada kondisi tertentu saja ya. Misalkan dia yang belum bisa bernafas secara mandiri. Secara mandiri ya. Kemudian mengendalikan kondisi khusus suhunya istilahnya. juga belum bisa, minumnya ya. juga belum begitu lancar. baik responnya itu. Ya, itu baru di dalam inkubator ya. Jadi itu adalah Mitos. Oke. Kita lanjut yang kedua, Neng. Mitos atau fakta yang kedua, bayi prematur harus mencapai berat badan tertentu sebelum boleh dibawa pulang dari rumah sakit. Mitos atau fakta, Bu Yeni? Nyambung tadi berarti Ya, ya toh. Kalau dibawa pulang berat badan berapa sih sebetulnya? Ya. Nah, ada yang mengizinkan pulang 2 kilo, ada yang mengizinkan pulang 2,5. Yaitu tadi selain istilahnya kriterianya tidak hanya berat badan. Oke, Iya. jadi Respon minumnya bagaimana? Koordinasi menghisap, menelan dan Bagaimana? bernafasnya bagaimana? Pengontrolan suhunya juga suhu Suhunya badannya ya. bagaimana? Ketika itu semua oke, bisa Baru diizinkan pulang. Jadi tidak semata-mata hanya berdasarkan berat badan ya. Jadi indikatornya Iya. nggak cuma berat badan ya sahabat Vita, tapi juga kemampuannya dia bernafas, menelan, Dan kemudian pengendalian mengatur suhunya. suhu. Nah, kalau semua itu sudah cukup baik, ya boleh pulang. Tapi Iya. kalau belum ya masih harus diobservasi ya untuk keselamatan bayinya sendiri. Jadi ini adalah mitos atau fakta ini ya berarti? Mitos ya, separuh mitos tapi separuh juga mitos. juga ada faktanya. Iya. Bahwa berat badan itu salah satu Kriteria. bukan mutlak, syarat mutlak iya, ya. kriterianya untuk bayi prematur boleh pulang. Nah, yang ketiga, bayi prematur tidak bisa menyusu pada ibunya dan membutuhkan susu formula khusus. Mitos atau fakta, Bu? Nah, ini juga harus penjelasan dulu. Oke. Oh iya, oke. Terkait nutrisi nih Iya, sekarang. ya, sekarang nutrisi ini. Ketika ini harus diberi ASI, Mm-mm. harus diberi formula atau infus, yaitu Iya. tadi patokannya. Usia gestasi. Usia gestasinya ya. Harus usia gestasi. Kalau di bawah 27 minggu, Mm-mm. ya otomatis dokter dan tim akan memberi yang namanya nutrisi parenteral. Jadi Apa itu, Bu? memberikan infus, Hmm. nutrisinya lewat situ. Oh, lewat Iya, infus. lewat infus. Jadi dokter akan memberikan istilahnya makronutrien dan mikronutrien secara lengkap. Mm-mm. Makronya apa? Karbohidrat, lemak, Protein. kemudian protein harus segera diberikan dalam 24 jam Oh, pertama. begitu lahir itu ya. Langsung ya. Karena apa? Kalau lama-lama nggak dikasih nutrisi, hidupnya bayi prematur terutama otak bergantung pada glukose. Mm-mm. Nah, itu harus segera Jadi diberikan. itu untuk ya. perkembangan otaknya ya. Vitamin itu juga harus. Elektrolit diperhatikan. Iya, iya. Gitu. Jadi pemberiannya melalui ini ya, pembuluh darah nutrisi ya, itu. infus ya. Nah, Infus. setelah bertambahnya usia, Mm-mm. itu dokter akan memberikan istilahnya pertama adalah tropic feeding. Oke. Tropic feeding itu apa sih? Merangsang vili-vili usus dan saluran pencernaan untuk tetap tumbuh. Jadi tidak boleh lama-lama juga puasa. Dan ngerti Mbak Nimas, Mbak Arnai? Arnai memberikan minumnya itu pertama setengah cc per kilo. Lah kalau Setengah berat cc badannya per kilo. 1 kilo, Setengah coba cc berapa? aja. Setengah cc aja, asal mengalir aja. Nah, kalau Kadang-kadang namanya good feeding. Good feed istilahnya memberikan istilahnya ASI hanya dioleskan pada mulut Oh, bayi ya prematur. oh ya siapa? Setengah cc, 1 cc setiap 2 jam. Nanti Setiap 2 jam. Itu supaya alat pencernaannya mulai berkontraksi, mulai ya bekerja mulai gitu ya. tumbuh, enzim-enzimnya mulai tumbuh. terbentuk gitu ya. Karena kan ketika lahir aja kan belum sempurna Belum itu tadi. ya, belum siap tadi ya. Sehingga jumlah nutrisinya juga disesuaikan. Jadi perawat di sini NICU terutama berperan sangat penting di mana kita memix nutrisi parenteral dan enteral per oral. Harus melihat ini sudah hari misalnya hari ke-7, hari ke-8 total cairan masuk harus segini. Ya. Kemudian secara oral kenaikannya sudah harus segini. Sambil juga melihat diagram Fentonnya. Oh, ini sudah 3-4 minggu, kita harus coba nih yang
untuk menghisap, ngedot, coba Iya. sekali-kali harus netek ke ibunya seperti itu. Itulah kenapa perawat harus pinter matematika. Menghitung ini ya. Bayangin setengah cc per kilo, per belum kilogramnya. obat-obatnya loh, Mbak. belum Nah. obatnya. Nah, makanya saya nggak masuk ke sekolah perawat. Karena saya nggak bisa ngitung. Saya ngitung duit aja salah. Ngitung Nah, ini. kembalian aja salah. Nah, ini makanya kudu didampingi, Bu. Jadi sebetulnya bukan tidak bisa menyusu ya. Bukan, memang kita harus memperhatikan mulai kapan saya bilang tadi koordinasi menghisap, Ya. menelan dan bernafas Si bayi harus ini mengamati masih- betul usia. Dan memang Prestasinya. membutuhkan asupan-asupan selain susu ya. Tadi ada tropik Tropik feeding, ada parental nutrisi, parenteral, enteral enteral nutrisi. nutrisi. Seperti Jadi itu. ini separuh mitos separuh fakta ya. Bukan Ya, bukan tidak boleh menyusu ya. Pasti ini akan tetap diberikan ASI, tapi dengan ASI. Itu tergantung dengan usia. membutuhkan dengan menyesuaikan berat badan itu Berat badan tadi. dan yang bayi. terbaik memang ASI. ASI hanya di harus ya. ASI ibunya sendiri. Kalau memang karena kondisi tertentu bolehlah ASI donor. ASI donor Itu baru pun dengan persetujuan orang tua. Oh, iya. Dan syarat-syarat tertentu. Oke. ASI donor itu kita perawat paham betul bahwa ini sudah dilakukan screening bebas dari virus HIV, CMV dan sifilis. Oh, benar-benar di Menyumbang Saring lagi silahkan, ya. tapi kami minta hasilnya. Oh, 3 iya. bulan ini ibu ini bebas dari ini. Hmm. Kemudian proses pemberiannya pun kita harus dengan cara yang benar, proses pasteurisasi. Seperti itu. Itu ya. Itu Jadi ASI harus- donor, ASI perah. jadi ketat dipanaskan juga ya. 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 Tuh kan di air kaset sampai sedetil Sedetil itu, itu ya guys. untuk perawatan bayinya, terus khusus yang prematur Terutama apalagi ya. bayi yang normal saja dirawat Dengan betul-betul. baik, iya. Apalagi yang prematur ini ya. Khusus lagi, lebih khusus detail lagi ya diperhatikan, luar Oke. biasa. Kita berlanjut ke mitos Kita atau fakta yang keempat. keempat. Bayi prematur tidak boleh dipegang apalagi digendong. Nah, mitos atau fakta, Bu? Nah, itu tadi nanti yang kayak tadi, Tadi. Mbak Mas, Mm-mm. terkait dengan bayi tidak boleh dipegang atau digendong. Nah, kita ketika bicara kalau tujuannya hanya lucunya, pasti tak lihat gini lagi. Iya. Ngapain? Ya jangan lah, kulitnya aja. Ini ngapain kalau bayi sedang Cuma- tidur enak-enak gitu. Nah, tapi kalau dipegang memang terkoordinasi, memang waktunya harus di perawatan Iya, ya iya. harus. Oke. Ketika terkait dengan digendong, yaitu tadi lihat kondisi dulu. Kalau dia oke untuk dilakukan skin to skin kontak, kulit kontak, ya kita harus berikan, malah harus sering. Malah harus gitu. Jadi bukan nggak boleh dipegang, tergantung tujuannya. Tergantung tujuan dan kondisi si baby juga ya. Sama kayak kalau ngechat ya, minta dibalas. Yo lihat tujuannya. Kalau cuman PPPPP ngapain ya? Ya, jawabnya kiu. Jadi bayi prematur tuh sebetulnya malah oleh orang tuanya harus sering digendong ya. Karena itu tadi skin to skin contact Iya. itu sangat penting untuk meningkatkan berat badan. Berat badan cepat tadi. naik. Istilahnya pengendalian perilaku atau emosi untuk kedepannya itu lebih terkendali. Oh, sampai Karena segitunya. anak lebih tenang toh. Iya, Sedikit begitu. sharing. Ketika anak prematur itu ternyata respon terhadap nyerinya lebih berat, Mbak Nimas. Jadi kenapa kami harus betul-betul memanajemen lingkungan yang ramah dari nyeri, cahaya dan suara, dia merekam. Oh ya. Oh, Makanya ketika tadi menyumbangkan urutan kelima, itu dampaknya adalah satu, anak prematur berpotensi untuk terjadi autis, gangguan perilaku seperti hiperaktif. Oke. Kadang juga tantrum gitu ya, Bu ya. Itu tadi dia merekam, aku kecilnya dulu dalam lingkungan yang jahat. Ekstrim ya. Nah, Noise itu tadi ya, itu rame. terekam. Seperti itu. Iya. Oh, sampai segitunya ya. Wah, Coba nanti Jadi Kali-kali jangan sepelekan ya. yang pelaku penembakan di Amerika tahun berapa yang dia macak kayak musuhnya Batman itu siapa? Joker. Nah, itu anak prematur. Oh, dulunya Coba saya lihat. prematur. Ya. Nanti kita akan Seperti itu. cek ya. Potensi untuk menjadi kriminal kalau Potensi. dengan riwayatnya itu bisa. Oh, ternyata karena dia pengaruhnya sampai merasa ke sana ya. aku kecilnya juga harus berjuang mengatasi ini Kondisiku yang tidak Kondisi ini. siap. Belum lagi itu tadi
lingkungannya itu tadi yang tidak seperti di rahim. Tidak bersahabat Tuh. juga ya Dan buat dia. mungkin juga Tidak ramah. orang tua sangat berperan ya Berperan penting Ketika sekali ya. untuk Orang tua, perawat perawat yang Saat menangani. sangat menangani berperan. waktu itu ya. Iya. Makanya perawat anak itu ya keibuan semua Iya. kayaknya ya, Amin. kayak Iya. Bu Yeni gini ya. Ya, tapi memang benar. Meskipun temanku ada kan perawat anak, meskipun belum menikah tuh ya pembawaannya kalem, keibuan sekali. Apalagi Wah, banding luar sama biasa. kamu. Oh ya jelas jauh. Jelas jauh ya. Ya, untung ya kita nggak sekolah Pilihan perawat. memang ya. Iya, memang terpilih ya Pilihan perawat-perawat ya. ini. Keren Baik, kita sekali. lanjutkan. Masih ada nih. Mitos Anak atau yang fakta lahir prematur butuh nutrisi lebih banyak dibanding anak seusianya yang lahir normal. Nah, kalau ini saya bisa langsung jawab fakta. Oh, fakta faktanya ya. memang. Kebutuhan nutrisinya lebih besar. Untuk mengejar ketinggalan itu sih. ya. Iya, Oh, betul, iya, lebih betul. besar. Jadi istilahnya, tapi tergantung juga dengan berat badan. Mm-mm. Memang lebih besar karena kita memberikannya juga berdasarkan berat badan, kebutuhan cairan. Mm-mm. Oh, kebutuhan cairan bayi prematur hari pertama itu sekian. Nanti hari kedua otomatis perawatnya itu sudah harus naik 10 cc per kilo per harinya. Per hari. Perharinya. Nah, itu. Oh, jadi ini faktanya adalah anak yang lahir prematur memang membutuhkan nutrisi lebih banyak. karena Betul. dia sudah ketinggalan, kayak startnya sudah ketinggalan. Ketinggalan Jadi dari dia harus mengejar kekurangan itu. iya. Nah, terkait juga dengan ini ya, nyambung. Ketika misalnya nih Mbak Nimas lahir prematur ya. Iya. Mm-mm. Terus ulang tahunnya di situ misalnya. Aslinya kan kita kalau bicara umurnya loh sebetulnya anak ini masih kurang kan? Iya. Iya. Nah, kita harus betul-betul memberitahu orang tua ibu ada yang namanya istilah usia kronologis Mm-mm. 10 Januari. Misalnya. Tapi usia koreksi sebetulnya anak ini belum 1 tahun. Iya, harusnya agak mundur ya, entah Februari atau Misalnya Maret nih, itu ya. Misalnya nih, sekarang di Nicu udah 10 minggu. Ya misalnya nih umurnya. Dia lahir 3-4 minggu. Nah, usianya dia mateng kan 40. 40 Iya. kurangi 34 berapa sayang? 8. 40 kurangi Oh, 3. 66. Oh iya, loh, iki makane. Enggak Nah, dia cocok di kan. Nicu udah 10 minggu. Dikurangi 4. Aslinya umurnya dia masih 4 minggu. Masih 4 minggu ya. Gitu ngitungnya. Mm-mm. Jadi misalnya lahir prematur tanggal 10 Januari tadi ya. Iya. Dia Di Nicu sudah dirawat berapa? berapa Anunya usia kronologisnya 10 Tadi. minggu. Mm-mm. Nah, Oke, perawat harus tahu usia koreksi. Karena apa? Terkait dengan tumbuh kembangnya. Oh, Kita iya, ada iya. pemantauan yang namanya grafik Oh, Fenton. iya. Ya, oh masih 4 minggu. Makanya Jadi ya benar perkembangannya, lingkar kepalanya segini. Oh. Kan segini, berat badan segini. Kebutuhannya untuk Karena itu sebenarnya ya. anak ini kudune yang jane tas lahir umurnya 4 minggu, minggu. seperti gitu. Oh iya iya Jadi iya. jangan dipaksa untuk bisa miring-miring nanti ya. Oh iya benar-benar. Dengan ya. tumbuh kembangnya. Juga ya, berpengaruh juga ya Bu ya. Menyesuaikan Jadi dengan- si ibu harus benar-benar Udah paham ya. jalan lah ini kok anu. Ya iyalah usia sebenarnya Lahir. berapa, Bu? Gitu. lahirnya Halo. Usia koreksinya berapa gitu. Oh iya, sehingga orang tuanya juga enggak cemas ya, anakku kok belum jalan, belum Cemas ngomong. boleh, tapi kan ya ada Lihat. data, ada data Iya, gitu. Oh ya ya betul. Nah, yang terakhir. Oke, anak yang lahir prematur pertumbuhan fisiknya lebih lambat daripada yang lahir normal. tadi. Mitos atau fakta? Nah, tergantung usianya ya tadi ya. Usia koreksi. Anak yang lahir prematur pertumbuhan fisiknya lebih lambat. Oh tidak, Belum tentu ya Bu ya ternyata. tentu. Ketika treatmentnya dari awal Mm-mm. benar, nutrisi oke dan lain-lain sama, dia bisa Bisa mengejar. mengejar, bisa mengimbangi ya. Jadi nggak benar ya kalau badannya anak prematur kan selalu kecil gitu sampai Belum gede. tentu ya Bu ya. Belum tentu. Oh belum tentu. Enggak semua berarti Dia ya. bisa juga ya jadi pemain basket misalnya. Oh bisa ya. Bisa. Oh berarti ini mitos ya. Mitos. Jadi tidak selalu yang lahir prematur pertumbuhannya lebih lambat. Ya. Tapi resiko untuk menuju yang normal itu memang butuh perjuangan. Nah ini Butuh perjuangan dan proses ya. Iya. golden periodnya Momennya, ya. berapa lama kalau anak Istilahnya prematur. kan kalau kita bilang periode emas tahun pertama anak itu kan pada usia 0 sampai ini ya, sampai 3 Sampai tahun, 3 tahun. ya, Oh, perkembangan sampai 3 otak itu. tahun ya. Jadi ya orang tua dibekali dengan edukasi yang lengkap. Istilahnya dia tuh
lahir prematur itu sudah menjadi beban Ya, tersendiri. kekhawatiran. Nah, buat orang bagaimana tua. lingkungan masuk NICU lagi, lingkungan yang penuh dengan stres, Ya, iya ya. kan? Bagaimana kita menyiapi orang tua dengan bekal edukasi. Satu, ibu lahirnya umurnya sekian, berat badan sekian, pulang usia koreksi yang sebenarnya adalah sekian. Harus benar-benar diedukasi ya Bu ya. Perawatan di rumah seperti ini, nutrisinya seperti ini, seperti itu. Oke. Wow. Wow, kita sudah membedah mitos dan fakta Iya. dan sudah banyak yang terbantahkan ya, sudah beberapa hal Keren yang pada memang. akhirnya terbantahkan. Lalu yang ini terakhir Bu sebelum kita pamitan, Nggih, apa Mbak? apa sih yang bisa Ibu sampaikan kepada orang tua yang anak-anaknya lahir prematur? Iya. Untuk seluruh Sahabat ibu-ibu, kita, sahabat ya. kita, ibu dan ayah, ketika kita menghadapi suatu persalinan atau bayi prematur merupakan hal yang berat tersendiri, Ya, ya. setuju. Tetapi itu tadi support keluarga, support Itu yang suami, penting ya. kemudian mungkin keluarga besar, Oma, nomor opa. satu. Ya, ya. ya, yang terpenting itu. Kemudian bagaimana kita harus betul-betul berkoordinasi dengan tim. Dalam hal ini orang tua adalah tim, Ya. ya. Bagaimana tim keperawatan, tim dokter, istilahnya mari kita saling bergandeng tangan supaya anak ini boleh tumbuh dan berkembang seperti di tempat yang seharusnya di dalam rahim. Rahim. Seperti itu. Memanajemen stres. Harus. Stresnya sendiri ya. Stresnya dari orang tua. Seperti itu. Itu baik. Jadi mama dan papa, ayah dan bunda, sebetulnya kelahiran prematur itu memang prosesnya sehingga anak menjadi normal itu panjang, bisa melelahkan, tetapi bukan tidak mungkin. Iya. Bukan tidak bisa mungkin juga ya. tidak mungkin bukan tidak mungkin untuk dijalani, hanya yaitu perlu kerja keras, kemudian perlu Kerjasama. dan Support. yakin Support juga. yakin bahwa bisa. Iya. Yakin bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yeni Iya, sudah Terima kasih, mampir, Bi. sudah sharing dengan kami sahabat Vita. Semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan Ibu Yeni ini mengenai bayi lahir prematur. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kehadirannya. Ya. Oh ya, saya juga mengucapkan semoga lancar studinya karena Ibu Yeni ini tengah Sedang studi ya. Terima kasih. jalani studi untuk meraih magister keperawatan Iya, ya. dan tentang bayi prematur. Dan tentang prematur, makanya itu kami mengundang Ibu Mengundang Yeni, Bu udah Yeni. cocok ya. Ya semoga lancar dan Ya, ini amin, nyempet-nyempetin loh ini sahabat Vita ya di tengah-tengah kesibukan Khusus kuliahnya ya. untuk datang dan berbagi dengan kita. Ya. Ya, kebanggaan tersendiri ketika harus berbicara tentang bayi prematur. Rasanya kalau ada bayi prematur itu kemudian dia terus bisa sehat, tidak cacat. Ya. Itu apa ya, bentuk rasa syukur kami. Duh Tuhan, seluruh hidupku ini istilahnya untuk bayi Buat mereka ya. Ibaratnya itu kita tuh kalau nerima bayi prematur tuh diberi gelas kristal yang dengan tanda kutip begitu bentet titik gitu aja. Kerusakannya apapunnya Menyeluruh besar. ya. Oh, Jadi merambat. bagaimana kita merawat si kristal ini dengan lembut, Ya, dengan ya. kasih, karena dia harus dirawat di Benar. lingkungan NICU dengan istilahnya ibu kandung satu, ibu perawatnya Banyak. Banyak. Ya, ya. makanya kadang-kadang di NICU itu sunyi, gelap itu ya. Itu iya. Nah itu tadi Tujuannya itu tadi. menciptakan ruangan seperti rahim. Di dalam rahim. Iya benar Iya. sering kok kondisi tuh permisi, oh, kok gelapan ya? Boleh nggak diganggu nih? Nah kadang kan juga ragu ya. Wis mending kono ojo rono nih. Oh ya, lek kayak ditugas Nurono ya mau nggak mau loh. Khusus bayi ruang bayi yang dundut aja. jangan dia jangan boleh kenicu Bu ya. Baik, sahabat Vita, setelah ini kita akan kedatangan satu mamah muda. Mama muda. Ya, yang pernah punya pengalaman melahirkan bayi prematur. Bagaimana pengalamannya dan apa sih pesannya untuk sahabat Vita yang juga mungkin punya pengalaman yang sama? Nantikan setelah yang satu ini. Tetap di ruang tamu. Ting tong.
Sahabat Vita, Anda masih di Ruang Tamu Ting-tong. Kali ini edisi Kamis tanggal 19 November memperingati Hari Prematur Sedunia ya, bersama saya tadi sudah berbincang dengan kita ya Ne ya, Ibu Yeni ya. Kemudian sekarang kita kehadiran salah satu mamah muda. Mama muda. Gimana goyangnya? Ya, selamat datang Vina. Nama lengkapnya Vina Francisca Sanada. Jadi Mama Vina ini ya panggilannya Mamah ya. Di rumah panggilannya Mama. Mama Vina ini salah satu mama yang melahirkan bayi prematur ya. Iya benar. Anak pertama juga. Anak pertamanya lahir prematur gitu ya. Nah, waktu usia kehamilan berapa itu kelahirannya? Waktu itu usia 35-36 minggu. 35-36 minggu. Posisi 8 bulan kurang 2 hari. 8 bulan kurang 2 hari termasuk Masuk bulan ke-8 ya? Iya, sudah mau masuk bulan ke-8. Oh, berarti 7 bulan ya, kurang lebih 7 bulan. Nah, kalau sekarang usianya berapa? Sekarang Sekecil. sudah umur 5 bulan. Oh, sudah 5 bulan. Iya, iya. Namanya siapa panggilan? Namanya Michael. Hai Michael. Mamahnya diajakin ngobrol sebentar ya. Jangan nangis ya. Nanti ditinggal nangis. Nah, kemudian waktu itu memang sudah ada perkiraan akan lahir prematur kah? Posisi waktu itu sih belum ada perkiraan buat lahir prematur. Oke, terus jadi posisinya itu waktu itu kan aku mau join nih sama Zoom-nya RKZ yang senam yoga. yes. Tiba-tiba sudah ada waktu itu kan kita lagi pandemik ya, jadi posisi di RKZ pun juga nggak ada kan senam-senam, adanya lewat jadi Zoom. dari rumah. Baru mau join, terus tiba-tiba itu ada keluar cairan. Terus apa itu kan nggak tahu kan, karena hari bulan pertama ya. Ternyata aku telepon sempat ke RKZ, ke bidannya itu posisi tanya, lu itu ada tanda-tanda mau melahirkan atau apa? Ternyata itu air ketuban. Posisi kita langsung menuju ke RKZ. Oh, langsung ke RKZ ya, dan langsung diarahkan untuk ke ruangan VK. VK-nya. Ke VK atau ruangan bersalin ya. Kalau istilahnya kita di rumah sakit VK ya. Ruang bersalin. Ruang bersalin. Perasaannya bagaimana itu? Anak pertama, kemudian Akhirnya sebelum tiba-tiba kalau dibilang rasanya ya takut ya, karena pasti kan baru pertama kali, terus juga waduh ini kok belum waktunya sudah lahir, nanti anakku gimana, posisi lahirnya cacat atau bagaimana, kan posisi kan harusnya kan nunggu masa tunggunya juga, dan berat badannya yang penting kan belum cukup usia lah. Cukupi waktu itu. Belum. Berat badannya masih pas lahir itu jadi masih kecil berat badannya. Oke. Tapi gitu dukungan dari suami dan keluarga gimana waktu menghadapi kelahiran yang saya lebih awal gitu ya? Jadi posisi waktu itu suami ya langsung tetap nunggu proses melahirkan dari awal, kan masuk nih pagi ke rumah sakit sampai jam 7 malam tuh melahirkan, suami full di sebelah terus sama mama juga. Nah, lahirnya apa? Operasi atau normal? Nah, puji Tuhannya lahirnya normal. Oh, lahirnya normal. Walaupun posisi bilang prematur tapi normal, bisa prematur tapi normal ya. Oke. Dan sekarang berapa lama di rumah sakit ketika itu tinggalnya? Di rumah sakit itu sih kalau untuk mamanya kan cepat ya, cuma 2 hari sudah boleh pulang. Tapi kalau si bayi itu sampai 1 minggu, karena kan harus di ruangan inkubator dulu, nggak bisa langsung karena butuh ruangan khusus yang buat pemanasan. Nah, benar. Nah, selama pengalaman melahirkan di RKZ nih ya, bagaimana para bidan atau dokternya ini membantu Vina untuk mempersiapkan perawatannya si kecil di rumah? Jadi kalau posisinya itu waktu di rumah sakit kan sudah percaya ya sama perawatannya RKZ ya, karena kan memang full dokter, bidan semua ada di sini. Betul. Waktu di rumah sih memang diajarkan untuk bagaimana caranya buat menyusui, terus memandikan bayinya. Itu. Sama edukasi nanti kalau misalnya bayinya ada kenapa-kenapanya harus bagaimana diapain gitu ya. Nah, setelah di rumah sakit, setelah proses persalinan, kemudian juga mendapat edukasi dari bidan dan dokter, terus kan pulang ke rumah. Kesulitan apa yang dirasakan ketika merawat itu di rumah? Perawatannya ya susahnya karena dia itu kan terlalu kecil ya, cuman lahirnya cuma 2 kilo.
Oh, 2 kilo. Bayangin ya, jadi kayak megang LPG aja 3 kilo kan lebih besar LPG daripada anakku ya kan. Iya. Jadi mau gendong tuh aduh kan takutnya setengah mati. Terus waktu mau minum susu pun dia enggak bisa langsung. Karena posisi belum bisa nyedotnya, sampai sempat sih di fisioterapi waktu di rumah sakit juga itu. Gitu. Jadi diajarin juga gendongnya Iya, jadi gendongnya, terus bagi posisi memandikannya bayinya itu gimana. Terus ngasih susu juga Iya, gitu ngasih ya. susunya. Dan fisioterapi diapain sama fisioterapis? Fisioterapisnya itu kan dia nggak bisa buat langsung minum dari pudingnya itu ya, maaf Iya, ya. iya. Nah, terus posisinya itu jadi buat benar, jadi biar bisa nyedot. Oh, dia Jadi selama ini pun juga pakai dot minumnya. Oh, dilatih tapi pumping tetap. Dapat pumping jadi full ASI, cuman pakai dot aja. Oh iya ya, sampai sedetail itu ya memberikan edukasi untuk ibu-ibu, mamah-mamah muda ini ya untuk. Iya. Yang paling sulit apa tadi? Yang paling Memandikan sulit atau itu waktu masih kecil banget itu semuanya ya. Semuanya menurutku ya. Mandikan, terus menggendong. Nah, benar. Takutnya apalagi kan kalau untuk bayi masih umur segitu kan katanya refleks ya, nanti kalau suhunya berubah atau bagaimana kan pengaruh juga ya. Oke. Nah, terus Kaget gitu ya. stres Iya, benar. nggak ketika itu? Stres. Apa yang dilakukan untuk merilis stresnya itu? Untuk mengatasinya ya harus yang penting dukungan dari keluarga. Dari suami juga kita ya pikiran positif aja. Kan pikirannya negatifnya waktu itu kan bayiku kok kecil ya. Terus nanti gimana besarnya nih? Terus harus pakai minum susu apa atau apa? Ya itu harus pikir positif, kalau memang bisa, pasti harus bisa buat membesarkan bayinya ini. Pasti bisa ya. Sugesti diri sendiri. Sugesti diri sendiri. Iya. Terus dokternya dokter siapa waktu? Dokternya waktu di RKS itu pakai dokter. Opsinnya siapa? Dokter anaknya siapa? Opsinya sih waktu itu pakai bidannya RKS. Oh, bidan, ya. Cuman dokter penanggung jawabnya sih dokter Marinus waktu itu. Dokter Marfred ya, Iya. pernah ikut cangkruan juga waktu itu ya, Ne ya. Iya, pernah. Terus kalau dokter anaknya? Dokter anaknya dokter Irma. Dokter Irma, iya. Dan itu cukup membantu Vina ya dalam melakukan perawatan ke si kecil ya. Cukup membantu sekali. Juga ya. Jadi kan saya pengalaman pertama, jadi belajar banyak juga, pasti banyak tanya sama dokternya itu ya. Iya. Kalau Dokternya enak sih kalau diajak konsultasi juga, penjelasannya sih mudah dimengerti. oh syukurlah. Lalu sekarang sudah menyusu langsung atau masih pumping? Sampai sekarang tetap pumping soalnya. Oh, pakai dot itu ya. Ya, karena Oh. mungkin sudah kebiasaan dot ya, jadi enggak mau kalau langsung. Oh. Tetap ASI. Nah, ketika memberikan ASI itu juga dibantu oleh konselor laktasi atau dokter. Pertamanya diajarin juga. bidannya kan Oke. posisikan gimana cara menyusui, terus juga dipijat untuk payudaranya. Itu diajarin sama bidannya juga, sama dokternya untuk tekniknya, biar kan selama ini kita pikirannya kan cuman anak minum susu sudah ya, tapi ternyata itu kan ada yang pas, ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, itu diajari sama dokternya. Oke. Jadi cukup lengkap ya sahabat Vita kalau melahirkan di rumah sakit di RKZ khususnya ya, mulai dari sebelum persalinan, ketika persalinan, sampai juga dengan kelahiran sesudah sampai pulang ke rumah juga. Ternyata Vina juga masih bisa menanyakan kalau ada kesulitan ya, sehingga untuk antisipasi bayi nangis nggak mau makan gitu ya. Nah, baiklah, ada pesan khusus untuk sahabat Vita di rumah? Pesannya pokoknya buat ibu-ibu muda yang bayinya lahir kecil nggak usah takut, nggak usah bingung. Yang pertama kan banyak yang bilang nih, kasih susu ini, susu itu, yang bagus ini, yang bagus itu. Percaya kalau pasti pakai ASI lebih cepat. Lebih cepat menaikkan berat badan ya. Dan daya tahan tubuh bayinya juga lebih bagus. Dari lahir 2 kilo ya. Lahirnya 2 kilo. Sekarang berapa kilo? Sudah 7 kilo. Oh, hebat sekali ya. 5 bulan sudah 7 kilo. Naiknya terus banyak juga. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali sudah sharing bareng saya dan sahabat Vita. Salam untuk Michael. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Nonton terus ya Ruang Tamu. Iya. Pastinya. Baik, terima kasih sahabat Vita. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya apa nih? Luar biasa, aku speechless ya. Sewangar aja deh ya. Pengalaman-pengalaman. Istimewa ya. Mungkin kita akan lebih banyak mengundang
yang kayak Bu Yeni ini ya. Iya. Ya ampun, Bu Yeni pengalaman. Bener-bener ya banyak sekali merinding ya. loh aku diceritain Bu Yeni kayak Keren. Aku tuh nangis saya rasa. Makanya aku Bener-bener terdiam, ya ampun sebegitunya ya perjuangan anak Sampai prematur tuh bengong. juga. Wah, Coba luar sahabat Vita biasa bisa sekali. Kalau misalkan sahabat Vita bisa berkunjung ke NICU mungkin ya akan lebih nyata tadi ya apa yang iya, tapi ya nggak boleh cuman nggak terlalu boleh ya. iya, Karena jadi emang harus tenang dan tuh jadi nggak banyak bolehnya itu bukan dikunjungi. sebetulnya bukan nggak boleh karena hanya pandemi saja, tapi karena Bukan. memang area NICU itu khusus ya. Iya, area perawatan. khusus sekali. NICU itu neonatal intensive care Unit. unit. Nah, berarti sebetulnya melahirkan di RKZ tuh enggak apa maksudnya bukan nggak boleh, bukan nggak apa ya. Melahirkan di RKZ tuh Boleh, aman. iya aman, Ya, jelas semuanya- boleh. Semuanya sudah diberlakukan protokol. Betul. Ya, ibu dan bapak misalkan harus rapid dulu, kemudian kayak yang tempo hari Bidan Maya cerita itu. Iya, Nah, kemudian kalau memang kelahirannya prematur, langsung timnya tim Bu Yeni itu perawat loh, anak NICU tadi langsung ya mendampingi langsung juga mendampingi. itu. Jadi ketika sudah lahir langsung Langsung diberi treatment yang khusus untuk bayi Sesuai prematur. Iya, kondisinya si baby. Dan seperti yang disampaikan sama Mama Vina tadi ya, nggak boleh pesimis. Jadi harus optimis harus bahwa optimis. orang tua bisa mendampingi bayinya Bayi, iya. sampai bisa bertumbuh dengan normal seperti Iya. anak yang lahir normal. Buktinya Dan tadi berat badannya naiknya berat badannya lumayan naik ya. lumayan Wow. ya. Bayangin Naiknya sampai- umur wow. lahirnya cuman 2 kilo. 2 kilo. Sekarang umur 5 bulan sudah naik. 7 kilo. Wow. Ya. Nah, ini luar biasa bagi sahabat Vita yang mungkin juga punya pengalaman mengenai kelahiran, baik itu kelahiran normal maupun prematur ya, Anda boleh share dengan menuliskan komen di bawah tayangan ini. Silahkan share dengan sahabat Vita yang lain karena kabar baik harus selalu Diberitakan, dibagikan. ya. Nah, demikian ya, sudah selesai acara ruang tamu ini. Iya. Aduh. Sampai Nanti lupa kan waktu kita. Nanti kan tema lain yang juga menarik, atau kalau Anda punya ide tema apa yang kira-kira Anda butuhkan, silahkan tuliskan juga komen di bawah ini. Atau melalui DM Instagram RKZ Surabaya ya, bisa dikirimkan. Instagramnya di @instagram_Surabaya. RKZ_Surabaya. RKZ sama aja kayak Arnit. Salah. Ini karena ceritanya itu loh, nih seru Iya, kita banget. ya ampun Kita ini bikin kebawa. wow gitu ya, terperangah sekali kita. Betul, dan nggak cuman itu, RKZ juga punya beberapa layanan, termasuk layanan reservasi klinik. Jadi Anda tidak perlu mengantri untuk ngambil nomor ya. Anda Iya. bisa reservasi lebih dahulu melalui WhatsApp di nomor 0819 1600 7300. Dan buat Anda yang mungkin masih belum bisa mengakses rumah sakit, mengakses RKZ, bisa konsultasi dengan dokter di rumah saja Iya. melalui layanan telemedicine di Telemedicine. 0819 1600 5700. Bagaimana kalau dapat resep, atau kalau memang Anda punya penyakit degeneratif ya, Iya. seperti diabetes, hipertensi yang membutuhkan obat lanjutan, Yang manfaatkan berkesinambungan ya. betul. Manfaatkan layanan antar obat di 0819 1600 5200. Minggu Mau luar depan kota, luar pulau bisa. bisa melayani pengantaran obat sampai dengan luar pulau. Iya, Ya. bisa sekali. Jadi cukup berbekal nomor KTP dan kartu berobat di RKZ, Anda sudah bisa mengakses semua layanan tersebut. Iya. Minggu depan kita akan membahas satu lagi layanan RKZ yang sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Sudah lama Sudah sekali lama ini ya. ya. Tapi kita akan mengulas kembali, mengulas lebih jauh, sejauh apa sih? Sedetail apa ya, layanan selengkap ini apa ya? sih layanan ini? Layanan apa itu? Nantikan di episode Ruang Tamu minggu depan. Berikutnya. Terima kasih untuk RKZ Surabaya yang selalu setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia selalu menonton acara Ruang Tamu maupun Cangkruan Sehat. Bulan sehat. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang Dan belum, follow Instagram RKZ Surabaya. Terima kasih. Yang sudah subscribe, jangan lupa follow Instagram. Yang
belum follow, yang belum subscribe buruan subscribe. Like, komen juga boleh. Yes, tentu saja ya. Dan terima kasih juga untuk Creative Squad. Yeay. Sampai ketemu di episode Ruang Tamu berikutnya. Saya Nimas. Saya Arnai. Sampai ketemu di Ruang Tamu. Ding dong.